Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh bersama Bu Novi. Semoga Ananda di rumah selalu semangat dan juga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar PAI yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD ITN aja. Kita akan belajar tentang akidah akhlak. Sebelumnya, persiapkan dulu buku halaman 108. Sudah dibuka semuanya? Kalau sudah, mari kita mulai. Hari ini, dalam akidah akhlak, kita belajar tentang akhlak tercela. Di dalam buku, akhlak tercela itu ada 4. Yang pertama itu pesimis, yang kedua bergantung, yang ketiga serakah, dan yang keempat adalah putus asa. Namun pada hari ini kita akan mempelajari tentang 2 sifat akhlak tercela. Yang pertama itu ada pesimis. Pesimis artinya adalah tidak mempunyai harapan yang baik. Orang yang pesimis selalu khawatir tidak berhasil dalam usahanya. Sikap pesimis ini sangat tidak menguntungkan. Orang yang pesimis biasanya mudah berputus asa dalam menjalani hidup ini. Yang kedua itu ada bergantung. Apa sih arti bergantung? Bergantung adalah mengandalkan bantuan atau jerih payah orang lain. Orang yang dihinggapi sifat bergantung tidak percaya akan kemampuan diri sendiri. Orang yang bergantung kepada orang lain pada akhirnya akan mengalami kekecewaan. Bergantung kepada orang lain tidak dibenarkan. Bergantung yang dibenarkan itu bahkan wajib, yaitu adalah bergantung kepada. Biasanya orang pesimis itu selalu berpikiran negatif, dihinggapi oleh pikiran-pikiran negatif. Dia selalu berpikiran bahwa dia tidak bisa lebih dari orang lain. Dan dia selalu berpikiran bahwa orang lain itu jauh lebih pintar darinya. Dan dia tidak bisa sepintar orang lain tersebut. Orang yang pesimis adalah orang yang selalu khawatir tidak berhasil dalam usahanya. Dia selalu berpikiran dia tidak bisa. Jika ia seorang siswa, ia merasa tidak bisa belajar dengan baik. Semua pelajaran dianggap terlalu sulit sehingga ia tidak mampu memperoleh nilai yang baik. Bahkan, tugas-tugas yang diberikan oleh guru dirasa sebagai beban yang berat. Ia enggan untuk mengerjakan karena ia merasa bahwa hasilnya pun tidak akan baik. Jika ia seorang pedagang, ia selalu khawatir akan merugi, sehingga ia tidak pernah berpikir bagaimana supaya usaha dagangnya itu mengalami peningkatan. Jika orang menawarkan untuk bekerja sama ia, tidak yakin bahwa bekerja sama itu akan menguntungkan dirinya. Orang yang bersifat pesimis biasanya tidak pernah ikut dalam perlombaan apapun. Ia merasa jika ia ikut berlomba, pasti ia tidak akan menang. Ia biasanya cukup puas hanya sebagai penonton saja. Demikian, orang yang pesimis ini tidak akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Padahal pada zaman kemajuan seperti sekarang ini, yang disebut sebagai abad persaingan, sikap pesimis ini sangat tidak menguntungkan. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak saat ini, seseorang harus berjuang dan bersaing dengan orang lain. Lawan dari pesimis itu adalah optimis. Bagi orang pesimis ini, selalu berpikiran bahwa biarpun jalan di depan tidak ada hambatan, dia akan selalu bimbang. Namun, pada orang optimis ini, berpikiran bahwa biarpun jalan di depan penuh rintangan, dia tetap akan menerobosnya. Jadi, pesimis dan optimis ini merupakan sifat yang kebalikan. Apa yang harus kita punya dalam hidup ini? Yang harus punya dalam hidup ini adalah sifat optimis. Di sini pesimis dari rahmat Allah. Bahwa dikatakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Bagaimana cara menjauhi sifat pesimis ini? Di sini ada anak tangga dalam kehidupan. Ada I can do it, saya tidak bisa melakukan. I want do it, how do I do it, I'll try to do it, I can do it, I will do it, and success. Di sini ada setiap anak tangga ini mempunyai step-step langkah-langkahnya. Step yang pertama, pasti dalam hidup kita selalu
memiliki pikiran saya tidak bisa melakukannya. Ketika kita mempunyai pikiran tersebut, kita harus bangkit dari pikiran tersebut, harus buang jauh-jauh. Harus bangkit dan kita harus mempunyai keinginan bahwa kita mau melakukan sesuatu tersebut. Setelah kita mempunyai keinginan, selanjutnya adalah kita memikirkan bagaimana caranya kita melakukan hal tersebut. Setelah kita berpikir bagaimana caranya, selanjutnya adalah langkah selanjutnya kita mencobanya. I try to do it. Setelah kita mencoba, kita buang jauh-jauh dulu sifat-sifat negatifnya, pikiran-pikiran negatif. Selanjutnya yaitu adalah kita mencobanya, actionnya. Nah, kalau kita sudah melakukan action-actionnya, pastinya cara-caranya itu kita sudah tahu nih, apa yang harus kita lakukan agar kita berhasil. Maka, langkah selanjutnya di atas ini adalah kita menemukan kesuksesan. Karena tidak ada ya namanya usaha yang mengkhianati hasil. Selalu kalau kita berusaha, pasti kita akan menemukan hasil yang bagus juga. Akibat buruk dari sifat pesimis. Yang pertama, selalu ragu dalam berbuat, seperti belajar, bekerja, dan juga lain-lainnya. Yang kedua, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Karena sifat ragu tersebut, maka pekerjaan yang dikerjakan pun tidak ia kerjakan dengan baik, dengan maksimal, hasilnya pun akan tidak maksimal. Yang ketiga, tidak dapat bersaing dengan orang lain karena pikiran negatif tersebut, dia hanya puas menjadi penonton saja. Dia tidak ingin berlomba-lomba dengan orang lain. Yang keempat, tidak dipercaya orang untuk mengerjakan tugas tertentu karena tugas-tugas yang diselesaikannya selalu berakhir atau hasilnya tidak baik, selesaikannya dengan tidak baik. Maka orang tersebut tidak dapat dipercaya orang untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kelima itu adalah mudah putus asa. Yang keenam, tidak akan mengalami peningkatan dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini ada beberapa cara menghindari sifat pesimis. Yang pertama itu bisa kita banyak membaca riwayat hidup dari orang-orang yang telah berhasil. Baik berhasil dalam belajar di sekolah, berhasil dalam bekerja, berhasil dalam berdagang, berhasil dalam kehidupan di masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat optimis. Karena biasanya, jika kita berteman dengan sifat yang pesimis, maka kita akan ikutan menjadi pesimis. Yang ketiga itu adalah memperhatikan nasihat orang tua dan juga guru. Yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah untuk diberikan semangat dalam menjalani hidup ini. Sifat tercela yang kedua adalah bergantung. Di sini, hidup ini memang saling membutuhkan, tetapi tidak juga menjadi sebuah kebiasaan bahwa setiap apapun harus bergantung kepada orang lain. Jadi perlu diingat ya, bahwa jangan terlalu bergantung kepada orang lain, karena bayanganmu sendiri saja bisa meninggalkanmu saat kamu berada dalam kegelapan. Di sini adalah contoh dari sifat bergantung, yaitu menyontek. Siapa yang sering menyontek? Orang yang dihinggapi sifat bergantung ini tidak percaya akan kemampuan diri sendiri. Bergantung kepada orang lain ini termasuk akhlak tercela. Allah dan Rasul-Nya melarang kita untuk memiliki sifat bergantung kepada orang lain. Karena bergantung kepada orang lain akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jika sejak kecil ini kita sudah terbiasa bergantung kepada orang lain, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga kita menjadi dewasa. Semakin bertambah umur, seseorang akan semakin banyak kebutuhan hidupnya dan tanggung jawabnya pun semakin besar. Apalagi jika seseorang sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Bagaimana ia dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya dengan baik kalau ia senantiasa mengharapkan bantuan dari orang lain? Kita dibolehkan bahkan wajib memiliki ketergantungan, yaitu ketergantungan hanya kepada Allah. Di sini, dalam surat Al-Ikhlas, ayat 2 Allah berfirman, Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu.
Di dalam sini ada doa pergantungan kepada Allah, yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Yang artinya, dengan nama Allah aku bergantung kepada Allah dan tiada daya dan upaya kami kecuali dengan keizinanmu ya Allah. Yang kedua ada juga dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya adalah hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang ketiga yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang artinya adalah cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami. Allah adalah sebaik-baik pemberi perlindungan. Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 173. Akibat buruk dari sifat bergantung. Yang pertama, kita tidak memiliki semangat untuk bekerja dan berusaha. Yang kedua, kita tidak dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, kita tidak percaya diri. Yang keempat, sering mengalami kekecewaan. Yang kelima, tidak bersyukur dengan rezeki. Setelah penjelasan yang tadi Ibu jelaskan, silahkan kerjakan halaman 109 bagian pilihan gandanya saja. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Bu Novi. Semoga Ananda sekalian selalu giat belajar, selalu semangat walaupun belajarnya dari rumah. Walaupun kita belajarnya dari jarak jauh seperti ini. Semoga saja keadaan ini cepat berlalu dan kita akan segera bertemu. Semangat terus anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.